semua, selamat datang kembali di saluran kami. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori hukum dan teori peradilan. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yanuddin dari Prodi PPKN dari Universitas PGRI Wiranegara. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang teori hukum. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasi masalah yang dibicarakan. Mengenai definisi teori hukum, belum adanya satu definisi yang baku. Banyak pendapat para ahli yang mendefinisikan teori hukum, antara lain yang pertama itu Hans Kelsen. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan hukum yang seharusnya. Teori hukum ini yaitu teori hukum murni yang disebut dengan teori hukum positif. Teori hukum murni maksudnya karena ia hanya menjelaskan hukum dan berupaya membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak bersangkut paut dengan hukum. Sebagai teori, ia menjelaskan apa itu hukum dan bagaimana ia ada. Yang kedua, menurut Friedman, teori hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum dari satu sisi dan teori politik dari sisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri. Hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri. Yang ketiga yaitu menurut Ian MC Lord, teori hukum adalah suatu yang mengarah pada analisis teoritis secara sistematis terhadap sifat-sifat hukum, aturan-aturan hukum, atau institusi hukum yang bersifat umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Jahira, mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Wiranegara. Nah, tadi kan sudah dijelaskan nih mengenai apa itu teori hukum oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan menegaskan kembali tentang apa sih teori hukum tersebut. Nah, teori hukum tersebut merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengertian-pengertian pokok dan sistem dari hukum tersebut. Pengertian-pengertian pokok ini misalnya seperti subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lainnya yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan secara teknis. Pengertian-pengertian pokok ini sangat penting supaya dapat memahami sistem hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum yang positif. Nah, dalam teori hukum ini tidak hanya menjelaskan apa itu hukum sampai kepada hal-hal yang konkret, tetapi juga pada persoalan yang mendasar dari hukum tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Radbruch, yang dikutip oleh Sacipto Raharjo, tugas dari teori hukum tersebut adalah membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada penjelasan filosofis yang tertinggi. Nah, selanjutnya teori-teori hukum ini akan mempertanyakan hal-hal seperti mengapa hukum ini berlaku, apa dasar dari kekuasaan yang mengikatnya, apa yang menjadi tujuan dari hukum tersebut, dan bagaimana hukum itu dapat dipahami serta apa hubungannya dengan individu, dengan masyarakat, dan apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum tersebut, apakah yang dimaksud dengan keadilan tersebut, dan bagaimana hukum itu yang adil. Nah, berdasarkan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai teori hukum, dapat disimpulkan bahwasanya teori hukum ini memiliki ciri-ciri seperti berpikir tentang hukum, mencari segala sesuatu tentang hukum, menanyakan yang mana yang merupakan hukum, menanyakan apa ini sistem hukum, tidak membentuk hukum yang ajak, dan memperoleh materialnya ilmu hukum, serta merupakan meta teori hukum dan merupakan refleksi dari teknik hukum serta cara ahli hukum berbicara hukum, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Reviandi Azharumdani dari Prodi PPKN Universitas PGRI Wiranegara. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori peradilan. Teori peradilan ini merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang di dalamnya memberikan penjelasan tentang apa itu peradilan. Peradilan merupakan suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang di dalamnya berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, mengadili perkara. Pada dasarnya, peradilan menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan serta kehakiman
yang merupakan landasan hukum sistem peradilan negara dan mengatur tentang peradilan dan juga pengadilan pada umumnya, tidak mendefinisikan istilah peradilan dan pengadilan secara khusus. Namun, dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman setidaknya mengatur bahwasannya peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Jadi, peradilan ini merupakan sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses mencari keadilan itu sendiri. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan dalam pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang pertama, peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, peradilan militer berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.